Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project yang akan melanjutkan membahas komik Tokyo Revengers. Sebelumnya, Mimin ingetin lagi bahwa video ini berisi full content spoiler. Jadi buat kalian yang tidak suka spoiler, kalian boleh skip aja video ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat Takemichi kembali ke masa depan, di masa depan itu Naoto berkata bahwa masa depan kali ini adalah yang terburuk. Karena bukan hanya Hina saja yang mati, tapi anggota Toman yang dulu juga sudah mati, dan hanya menyisakan Takemichi dan Mikei saja. Naoto juga mengatakan bahwa pembunuhan berantai itu dilakukan oleh Mikei. Dengan sedikit informasi, Takemichi langsung menemui Mikei, tapi Mikei malah menyuruh Takemichi untuk membunuhnya. Namun tanpa diduga, Naoto datang dan langsung menembak Mikei dan membuat Mikei terkapar tak berdaya. Di napas terakhirnya, Mikei berterima kasih pada Takemichi karena Takemichi selalu berjuang demi orang sepertinya. Setelah itu, Takemichi berniat kembali ke masa lalu dan mengubah masa depan yang mengerikan ini. Kemudian kita kembali ke masa lalu di tahun 2006. Terlihat Shifuyu sedang berjalan di bawah rintihan hujan, dan tanpa sengaja Shifuyu melihat Takemichi yang sedang memukul sebuah ban. Shifuyu bertanya apa yang sedang Takemichi lakukan. Takemichi menjawab bahwa dirinya sedang berlatih bertarung agar dirinya ingin jadi lebih kuat lagi. Karena jika dirinya tidak bisa jadi lebih kuat, maka dirinya tidak akan pernah bisa mengubah masa depan. Shifuyu yang mendengar Takemichi berkata seperti itu mengetahui jika itu adalah Takemichi dari masa depan. Di sini Takemichi menceritakan tentang masa depan yang terburuk kepada Shifuyu. Takemichi juga bilang bahwa di masa depan nanti dirinya keluar dari Toman, dan saat ini dirinya akan jadi lebih kuat lagi agar bisa setara dengan pemimpin Toman yang lainnya. Shifuyu yang melihat tangan Takemichi sudah sangat terluka mengetahui bahwa Takemichi sudah memukul ban itu seharian penuh, dan Shifuyu menyuruh Takemichi untuk berhenti. Tapi Takemichi terus saja memukulnya hingga membuat tangannya lebih parah lagi. Shifuyu langsung melempar Takemichi sambil berkata bahwa Takemichi harus tenang. Di sini Takemichi hanya bisa menangis karena dia tidak bisa berpikir apa-apa untuk mengubah masa depan kali ini. Takemichi juga bilang bahwa di masa depan Mikei mati tepat di pangkuannya, dan sampai sekarang Takemichi masih bisa merasakan kesedihan itu di tangannya. Shifuyu bilang sepertinya masa depan kali ini sangatlah buruk, tapi Shifuyu juga bersyukur karena dia bisa bertemu dengan Takemichi lagi. Setelah itu Takemichi terlihat sudah lebih tenang. Lalu Takemichi berkata pada Shifuyu tentang perkataan Mikei sebelum Mikei mati, yaitu Mikei banyak menanggung beban di dalam dirinya, dan Takemichi berpikir untuk bisa mengubah masa depan, dirinya harus terus berada di samping Mikei dan menjadi top global di Toman. Dan Takemichi bersumpah tidak akan kembali ke masa depan sebelum dirinya menjadi top global di Toman. Setelah itu mereka berdua pergi ke tempat pemandian air panas. Di sana Shifuyu menanyakan apa yang membuat Mikei bisa berubah, dan Takemichi bilang bahwa itu semua karena Takemichi tidak berada di samping Mikei dalam 12 tahun terakhir ini. Kemudian Shifuyu berkata bahwa masa depan sebelumnya Toman terbawa kegelapan karena Kisaki, namun masa depan kali ini Mikei lah yang terbawa oleh kegelapan, dan Shifuyu berpikir bahwa Kisaki mungkin mengetahui tentang semua ini. Scene berpindah kepada seseorang yang bertemu dengan Kisaki, dan orang itu adalah ketua dari geng yang bernama Tenchiku, yaitu Kurokawa Izana. Dan ternyata di sini Kisaki merencanakan pembalasan kepada Toman, dan mereka akan merencanakan perang terbesar yang akan dihadapi Toman. Scene berpindah lagi kepada Draken dan Mitsuya yang sedang jalan-jalan pakai motor. Di sini Mitsuya berkata pada Draken bahwa dia merasa sebentar lagi akan ada konflik yang mengerikan saat tahun baru. Namun dengan santainya Draken menjawab, jika nantinya memang terjadi, maka mereka berdua hanya perlu bertarung sebagai naga kembar dari Toman. Perkataan Draken membuat Mitsuya teringat pada masa lalunya lagi, yaitu saat pertama kali bertemu dengan Draken.
Kemudian Draken mengajak Mitsuya untuk pergi ke tempat saat pertama kali mereka bertemu. Saat sudah sampai, terlihat di sana ada sebuah tembok yang dicat grafiti tribal naga, mirip seperti tato naga di kepala Draken. Kemudian kita akan dibawa flashback saat pertama kali Mitsuya bertemu dengan Draken. Terlihat saat itu Mitsuya sedang menggambar grafiti tribal di tembok, dan saat itu Mitsuya sedang kabur dari rumah. Tanpa disadari, di belakangnya ada seorang anak yang dengan santainya makan sambil memandangi Mitsuya yang sedang menggambar, dan anak itu adalah Draken. Saat Mitsuya melihat Draken, Mitsuya kaget dan bertanya sejak kapan dia berada di situ, dan Draken menjawab bahwa sedari tadi dirinya sedang memandangi Mitsuya yang sedang menggambar. Kemudian Draken menawarkan sedikit makanannya kepada Mitsuya, dan di sana mereka mulai memperkenalkan diri masing-masing. Draken bertanya kenapa Mitsuya berada sendirian di tempat ini, dan bertanya apa Mitsuya tidak punya orang tua. Namun Mitsuya cuma menjawab kalau Draken banyak ngomong, karena Draken sendiri juga sama saja berada di tempat ini sendirian. Lalu Draken melihat semua makanannya sudah dihabiskan oleh Mitsuya. Mitsuya meminta maaf kepada Draken karena sudah menghabiskan makanannya, dan Mitsuya berkata kalau dia sangatlah lapar karena belum makan dari pagi. Namun di sini Draken hanya tersenyum dan berkata bahwa mulai sekarang gambar tribal naga yang Mitsuya buat adalah milik Draken sebagai ganti dari makanan yang sudah Mitsuya habiskan. Kemudian Draken mengajak Mitsuya untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya di sana, Mitsuya kaget karena Draken tinggal di tempatnya orang dewasa yang biasa enak-enak. Setelah itu terlihat mereka berdua sedang bermain kartu dengan beberapa kimcil yang ada di sana. Mitsuya bertanya pada Draken apakah begini cara Draken mendapatkan uang jajan, dan Draken menjawab bahwa para kimcil itu memberikan uang padanya setelah Draken memijat para kimcil itu saat mereka sedang capek. Draken juga bilang kalau memijat para kimcil itu membuat tangannya jadi sedikit sakit. Mendengar itu, Mitsuya berkata bahwa Draken sangatlah beruntung, sedangkan Mitsuya sendiri memiliki kehidupan yang sangat monoton. Mitsuya bercerita bahwa orang tuanya selalu sibuk sendiri, dan setelah Mitsuya pulang sekolah, Mitsuya hanya mengurus dan menjaga kedua adik perempuannya saja. Kemudian Draken memberitahu kepada para kimcil itu kalau Mitsuya sedang kabur dari rumah, dan dengan pedenya Mitsuya berkata bahwa dia akan senang jika bisa tinggal di tempat ini. Tapi salah satu dari kimcil itu langsung menendang Mitsuya dengan kaki cantengnya. Dan dengan wajah seram, kimcil itu menyuruh Mitsuya untuk pulang ke rumahnya. Setelah itu, Draken meminta maaf pada Mitsuya atas perlakuan kimcil tadi yang mengusirnya. Draken bilang bahwa kimcil tadi hanya tidak ingin Mitsuya berada di tempat itu, karena tempat Mitsuya yang sebenarnya adalah di rumah. Draken bertanya apa Mitsuya menyukai masakan ibunya, tapi Mitsuya bilang dirinya lebih suka memakan masakannya sendiri, karena ibunya tidak pernah memasak untuk Mitsuya, dan mungkin jika ibunya memasak, Mitsuya mungkin akan membenci masakan ibunya. Dengan senyuman, Draken berkata bahwa itu sangatlah bagus. Mitsuya yang mendengar itu merasa heran dengan perkataan Draken. Kemudian Draken mulai bercerita bahwa dirinya tidak memiliki orang tua, dan Draken berharap dirinya bisa mengatakan yang seperti Mitsuya katakan, yaitu aku membenci masakan ibu. Kemudian Draken menyuruh Mitsuya untuk pulang sambil berkata bahwa dari wajah Mitsuya terlihat jelas bahwa Mitsuya sangat mengkhawatirkan kedua adiknya. Dan Draken juga bilang bahwa Mitsuya adalah orang baik dan dunia preman tidak pantas untuk Mitsuya. 1 bulan kemudian terlihat Draken bertemu dengan seseorang, dan Draken mengetahui bahwa orang itu adalah Mitsuya. Mitsuya berkata bahwa selama ini dirinya sudah menunggu Draken, dan mulai saat ini Mitsuya akan selalu di sini mendukung Draken. Maksudnya selalu bersama dengan Draken, dan Mitsuya sudah siap dengan semua itu. Mitsuya juga bilang bahwa dirinya sudah memutuskan akan menjadi preman dan menjaga keluarganya. Kemudian saat mereka berhadapan, mereka berdua kaget karena mereka memiliki tato yang sama di kepalanya. Dan di sini Draken marah karena gambar tribal naga itu sudah menjadi miliknya sebagai ganti dari makanan Draken yang Mitsuya habiskan. Itulah pertemuan pertama antara Draken dan Mitsuya yang sekarang dijuluki sebagai naga kembar dari Toman.
Setelah flashback dari cerita Draken dan Mitsuya, kita akan dibawa flashback lagi pada masa lalu Emma, di mana saat itu ibunya Emma menitipkan Emma di rumah kakeknya Mikey. Setelah itu, ibunya Emma pergi meninggalkan Emma, dan itu adalah hari terakhir Emma melihat ibunya. Sejak saat itu, Emma dirawat oleh kakaknya Mikey. Di sana, Shinichiro, Mikey, dan Emma dilatih oleh kakaknya Mikey, dan mulai saat itu mereka bertiga adalah saudara. Mikey merasa jika nama Emma adalah namanya orang bule, tapi perkataan Mikey membuat dirinya kena tampol oleh kakeknya. Shinichiro yang melihat itu berkata bahwa Mikey tidak tahu apapun tentang wanita. Kemudian Shinichiro mengenalkan dirinya dan berkata bahwa mulai saat ini dia akan menjaga Emma, dan Emma jangan sampai jatuh cinta karena ketampanan dari Shinichiro. Tapi Emma malah berkata bahwa gaya rambut Shinichiro sangatlah aneh, yang itu membuat Mikey tertawa dan balik meledek Shinichiro. Tempat dojo kakeknya Mikey memiliki beberapa murid, yang salah satunya adalah Baji Keisuke. Setelah itu, terlihat Mikey kecil yang sedang berlatih kekuatan tendangannya. Emma yang melihat itu terkesan dengan cara bertarung Mikey, dan Baji Keisuke malah bertanya pada kakeknya Mikey, kenapa kakeknya Mikey masih melatih Mikey karena Mikey sudah terlalu kuat, dan itu sangat tidak adil. Tapi kakeknya Mikey hanya menjawab bahwa Mikey adalah anak jenius, lagian Mikey juga adalah cucunya. Setelah itu, Baji menantang Mikey untuk berlatih tanding, tapi Mikey tidak menerimanya dengan alasan dia tidak mau tubuhnya berkeringat, dan alasan Mikey ke tempat dojo ini hanya untuk pamer kekuatan saja. Baji yang mendengar itu kesal dengan jawaban Mikey, tapi kemudian Baji melihat Emma dan bertanya siapa wanita kecil itu, dan Mikey menjawab dia adalah adik perempuannya. Di sana Baji juga mempunyai pikiran yang sama dengan Mikey, yaitu nama Emma adalah nama dari orang bule. Dan setelah itu Baji mengatakan bahwa dia juga ingin punya nama bule, dan mulai sekarang namanya adalah Edward, disingkat jadi Ed. Mikey juga tidak mau kalah dan berkata bahwa mulai sekarang juga namanya adalah Mikey, singkatan dari Michael. Oh iya, di sini Mikey sebelumnya itu masih dipanggil Sanomanjiro ya. Setelah itu, Emma tiba-tiba menangis sambil bercerita bahwa ibunya sudah membuang dirinya di tempat ini. Esoknya terlihat Emma sedang berlatih dan tiba-tiba Mikey datang sambil menawarkan Emma bantuan untuk melatihnya. Mikey berkata bahwa sekarang dia adalah kakaknya, dan mulai saat ini Emma punya kakak yang namanya Mikey, yang juga nama dari orang bule. Dengan begitu Emma tidak perlu merasa terasingkan lagi. Perkataan Mikey membuat Emma tersenyum, dan mulai saat ini Emma tidak merasa sendiri lagi karena sudah mempunyai keluarga. Dan itulah flashback dari Emma saat pertama kali bertemu dengan Mikey. Gini amat dah chapternya. Satu part doang 2 kali flashback. Lanjutlah. Kembali ke masa sekarang, yaitu tahun 2006, di mana terlihat Akun dan yang lainnya sedang bersama. Tiba-tiba ada seseorang yang menabrak Yamagishi. Di sini Yamato tidak terima dan berteriak pada orang itu, namun orang itu malah balik berteriak dan mengajak untuk bertarung. Tapi di sini Yamato berkata bahwa mereka adalah anggota Toman, dan orang yang tadi ditabraknya adalah unit pasukan penyerang khusus Toman, yaitu Yamagishi. Mendengar itu, para berandalan tadi kabur ketakutan. Tapi tiba-tiba dari belakang ada yang menghampiri Yamato dan Yamagishi sambil bertanya apakah mereka adalah anggota Toman. Scene berpindah pada Takemichi dan Shifuyu. Di sini Shifuyu mengatakan bahwa suasana saat ini sangatlah hening, yang itu membuat mereka berdua tidak bisa melakukan sesuatu untuk menjadi top global. Tiba-tiba Takemichi berkata bahwa dia sudah mengetahui cara untuk menjadi top global di dunia berandalan. Kemudian Takemichi mengajak Shifuyu pergi ke stasiun. Shifuyu bertanya apa maksud dari perkataan Takemichi, dan Takemichi bilang bahwa untuk menjadi top global dia harus pergi ke kota Cina Yokohama dan mengalahkan semua berandalan di sana. Shifuyu beranggapan bahwa ide Takemichi sangatlah bodoh dan dia tidak tertarik untuk pergi ke kota Yokohama. Tiba-tiba ada yang memanggil nama Shifuyu, dan itu adalah Yamato dan Yamagishi dengan wajah yang sudah babak belur.
Berpindah pada Takemichi yang hendak menaiki kereta, tapi tiba-tiba ada beberapa orang dengan berpenampilan sama keluar dari kereta itu. Kemudian salah satu dari mereka mendekati Takemichi dan bertanya apakah Takemichi salah satu preman yang ada di Tokyo. Tanpa diduga, ternyata Akun sudah menjadi tawanan mereka karena Akun mengaku bahwa dirinya adalah anggota Toman dan mereka menyuruh Akun untuk mengantarnya ke anggota Toman lain. Namun di sini Takemichi refleks dan langsung menyebut nama Akun, dan itu membuat para orang-orang itu menyadari bahwa Takemichi juga salah satu anggota Toman. Tapi tiba-tiba, jebret, Shifuyu langsung datang dan mengajar salah satu orang di sana. Kemudian Shifuyu menyuruh Takemichi dan Akun untuk kabur, sedangkan Shifuyu akan menahan orang-orang di sini. Dengan sigap, Takemichi langsung menggendong Akun dan pergi dari tempat itu. Tapi sebagian dari orang itu langsung mengejar Takemichi, dan terlihat juga Shifuyu langsung mendapatkan sebuah pukulan tepat di mukanya. Berpindah pada Takemichi dan yang lainnya yang sedang dikejar oleh orang-orang itu. Setelah berhasil lolos, Yamato bercerita bahwa orang-orang itu tiba-tiba saja menghajarnya setelah Yamato mengatakan nama Toman. Yamato juga bilang bahwa kelompok itu bernama Tenjiku dan mereka datang ke Tokyo untuk mencari Toman. Setelah itu, tiba-tiba Akun terbangun dan mengatakan ada sekitar 300 anggota Tenjiku yang datang ke Tokyo untuk mencari Toman. Takemichi yang mendengar itu langsung mengkhawatirkan kondisi Shifuyu dan langsung berniat kembali menolongnya. Tapi saat berlari, tiba-tiba dia dihajar oleh salah satu anggota Tenjiku. Kemudian Takemichi pun hendak digengbeng habis-habisan. Namun beruntung, tiba-tiba Akun dan yang lainnya menolong Takemichi. Dan Akun berkata, jangan berpikir bahwa mereka akan membebani Takemichi, karena mereka sudah bukan Mizo Middle Five lagi, melainkan anggota divisi 1 Toman. Dan jika Takemichi ingin menyelamatkan Shifuyu, maka mereka juga akan membantu karena mereka adalah bagian dari Toman juga. Kemudian mereka pun bertarung dengan anggota Tenjiku itu, dan tetap saja mereka yang hanya berlima langsung dibabat habis oleh Tenjiku. Dengan wajah yang penuh luka, Takemichi bertanya-tanya di dalam pikirannya, siapakah geng Tenjiku ini? Karena selama ini dirinya tidak pernah mendengar nama geng tersebut. Namun tiba-tiba seseorang keluar dari gerombolan itu, dan dia adalah si biang masalah yang sekarang mengenakan jas merah seragam Tenjiku sambil berkata, "Yo pahlawan, mari kita mulai kebangkitan Kanto." Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. And see you next video.